welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang structure TOEFL. Siapa nih di antara kalian yang masih ingat sama story IG ku yang ini? Ya, yang ini. Masih banyak di antara kalian yang masih kesulitan dalam mengerjakan structure TOEFL. Padahal, dalam mengerjakan structure TOEFL itu nggak sesusah yang kalian bayangin. Ada beberapa tips dan trik yang perlu kalian ketahui untuk mempermudah kalian dalam menjawab soal structure TOEFL. Penasaran gimana caranya? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, oke? Tips yang pertama. Kalian harus pastikan di dalam sentence tersebut atau di dalam soal tersebut itu sudah memiliki subject dan verb. Kenapa demikian? Karena suatu kalimat itu tidak bisa menjadi sebuah kalimat tanpa adanya subjek dan verb. Mungkin kalian akan lebih familiar dengan sebutan subjek dan predikat. Karena di dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar dengan sebutan subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Sementara di dalam English language yang perlu kalian pastikan hanya ada dua, yaitu ada subjek dan juga verb. Jika dalam satu kalimat tersebut tidak memiliki di antara kedua ini, maka tidak dapat disebut sebagai sebuah kalimat. Coba kalian perhatikan contoh soal yang ini. Oke, bisa kita perhatikan pada kalimat ini masih belum lengkap. Ini merupakan salah satu contoh dari soal structure TOEFL. Amanda Weiss di sini sebagai sebuah subjek pada kalimat tersebut. Namun, ada beberapa bagian yang masih kosong. Jadi, kita disuruh mencari verb untuk melengkapi kalimat ini. Opsi jawaban A, B, C, dan D merupakan opsi jawaban yang diberikan pada soal. Kita coba perhatikan baik-baik. A, B, dan C itu merupakan sebuah verb, sementara yang D itu bukan sebuah verb. Mengapa demikian? Karena to have atau to infinitive itu tidak bisa menjadi sebuah verb. Maka opsi jawabannya ada di antara A, B, dan juga yang C. Nah, bisa kita lihat pada opsi jawaban yang A. Begin. Adalah verb 1 yang menandakan bahwa dia adalah present tense. Sementara pada soal tersebut terdapat keterangan waktu yaitu pada tahun 1851, di mana harusnya verb yang kita gunakan adalah past tense atau verb 2. Dan jawaban yang paling tepat untuk mengisi kekosongan pada kalimat ini adalah yang B. Dan mengapa jawabannya bukan yang C? Karena yang C merupakan present perfect. Sementara pada soal sudah diketahui kalimat ini adalah past tense karena terdapat keterangan waktu yaitu 1851. Nah, gimana? Gampang kan? Asalkan kalian sudah tahu alasannya apa dan kekosongan apa yang harus kita isi. Jadi, jika subjek dan verbnya masih lengkap, pastikan dulu bahwa subjek dan verbnya sudah terisi dengan benar. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Pada contoh soal yang ini salah satu contoh soal yang cukup mudah karena kan kita sudah tahu subjeknya yaitu appointments di situ sebagai sebuah subjek dan masih belum punya verbnya. Jadi kita langsung cari verb di opsi jawaban. Sementara A dan B itu bukan sebuah verb karena gerund dan juga to infinitive itu tidak bisa menjadi sebuah verb. Jadi opsi jawabannya ada di antara C dan juga yang D. Pada soal itu terdapat kata kunci by, di mana by menandakan bahwa kalimat ini adalah passive voice. Nah, passive voice itu rumusnya adalah to be plus verb 3. Jadi jawabannya adalah yang C, begitu. Anyway, kalian udah pada tahu belum sih bedanya passive voice dan active voice? Passive voice itu biasanya kalau kita gunakan, apa ya nyebutnya? Kalimat pasif. Dimakan, dicintai, dirindukan, dilakukan. Nah, didi itu merupakan passive voice. Dan rumus dari passive voice itu adalah to be plus verb 3. Jadi kalau misal kita mau bikin kalimat pasif itu harus pakai to be plus verb 3. Sementara active voice itu yang memakan, mencintai kayak gitu. Gimana nih, kalian tambah paham kan sama penjelasanku? Semoga penjelasanku itu dengan mudah bisa kalian pahami. Masih mau nambah lagi? Coba kita perhatikan lagi contoh soal yang nomor 3. Contoh soal yang ketiga ini merupakan salah satu contoh soal yang sering banget keluar di dalam soal structure TOEFL.
Kita perhatikan baik-baik. Pada soal nomor 3 ini, dia itu di soal ada conjunction that, dimana conjunction itu menandakan bahwa terdapat lebih dari satu klausa pada kalimat. Sementara di dalam soal ini, satu klausa itu sudah lengkap, yaitu ada try sebagai verb di sini kan. Jadi kekosongan itu kemungkinan butuh sebuah subjek dan juga sebuah verb. Ingat ya, berarti kita mencari subjek dan verb. Kalau misal kita mau nambah satu conjunction lagi, maka harus ada tambahan subjek dan verb. Karena sebuah conjunction itu bisa menggabungkan antara dua klausa. Jadi kalau ada satu conjunction, otomatis pasti ada dua klausa. Kalau ada dua conjunction, pasti ada tiga klausa. Dan seterusnya. Nah, pada soal sudah ada satu klausa, jadi kita harus menambahkan satu klausa lagi paling tidak. Di opsi jawaban yang A itu ada tambah satu conjunction lagi, yaitu although, tapi nggak ada verbnya, jadi otomatis yang A salah. Dan yang B ini ketambahan subjek aja tapi nggak ada verbnya, maka A dan B itu udah otomatis salah. Jadi opsi jawaban ada di antara C dan juga yang D. Nah, sementara kalau jawabannya yang C, di sini masih belum jelas siapa subjek aslinya, karena tiba-tiba langsung have many tourists been. Jadi langsung tiba-tiba ada verb tanpa ada tambahan subjek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. There have been many theories. Jadi many theories-nya dia sebagai subjek, have been-nya sebagai verb-nya. Kenapa di sini many theories itu sebagai subjek? Karena di sini pada opsi jawaban yang delta ini terjadi proses inversi. Nah, inversi itu merupakan perubahan pola di mana subjek itu berada di belakangnya verb dengan tambahan there di depannya. Nah, tipe-tipe inversi itu sendiri juga banyak, nggak cuma satu. Kayak misal 5W1H, question words yang sering kita gunakan, kayak misal what is your name, where are you from, itu kan sering kita pakai ya secara nggak langsung. Nah, itu juga merupakan salah satu dari tipe inversi. Kenapa? Karena di situ yang menjadi subjek aslinya adalah si your name, dan is sebagai to be dari your name. Begitu. Jadi banyak banget tipe-tipe inversi. Untuk materi inversi nanti kita akan bahas di video yang lain supaya lebih jelas dan detail, oke? Oke, next kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu tipe soal yang nggak jauh beda ya sama contoh-contoh soal sebelumnya. Jadi kita perhatikan dulu subjek dan verbnya. Nah, pada soal itu sudah ada subjek yaitu the tulip tree dan is sebagai to be-nya. Nah, dan di opsi jawaban A, B, C, dan D semuanya ada conjunction where. Jadi kalau misal kita mau nambahin satu lagi conjunction, pastikan ada tambahan subjek dan verb juga. Di opsi jawaban A itu hanya ada conjunction tapi nggak ada subjek dan verb, otomatis A itu salah. Terus yang B itu ada conjunction, ada subjek dan ada to be, jadi lengkap ya di yang di B. Terus yang C itu kebalik, jadi subjek verbnya dulu baru conjunction, padahal harusnya yang tepat adalah conjunction dulu baru subjek verb. Dan opsi jawaban yang D ini malah tambah salah. Kenapa gitu? Karena di opsi jawaban yang D ini udah subjeknya nggak ada, verb atau to be is di situ kebalik dengan conjunctionnya, jadi posisinya itu kebalik. Jadi salah total ya yang delta ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, dimana yang B ini conjunction, subject dan verbnya lengkap. Selain itu juga posisinya juga tepat, jadi conjunction dulu, subject, habis itu to be. Sementara opsi jawaban yang lain itu salah, kayak gitu. Itu adalah salah satu cara cepat untuk dapat mengerjakan soal structure TOEFL. Jadi teman-teman itu harus pastikan dulu bahwa subjek dan verb pada kalimat tersebut atau pada soal itu sudah lengkap. Jika subjek dan verbnya masih belum lengkap, maka kita harus melengkapi. Jadi kalau misal subjeknya masih belum ada, silahkan cari opsi jawaban subjek pada opsi jawaban A, B, C, dan D. Sementara kalau verbnya yang nggak ada, maka langsung dicari saja pada opsi jawaban yang mana verb yang paling tepat untuk mengisi
kekosongan pada si soal. Nah, pastikan juga jika pada soal memiliki lebih dari 2 subjek ataupun 2 verb, maka harus ada ketambahan 1 conjunction. Conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dan subjek verb lainnya, kayak gitu. Jadi gimana nih penjelasanku? Kalian sudah mulai paham kan? Sedikit demi sedikit kalian pasti akan paham. Nah, coba kalian jawab soal yang terakhir ini. Jawaban kalian silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini soalnya. Sekian video aku hari ini, semoga kalian suka sama konten-konten aku. Tips dan trik selanjutnya akan aku jelasin di video aku selanjutnya. Jangan lupa ditonton ya. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, comment, and share ke semua teman-teman kalian, supaya mereka juga mendapatkan ilmu seperti kalian. Oke, semoga kalian suka. Dan akhir kata, assalamualaikum, thank you.